Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, jumpa kembali pada video kali ini. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini kita akan membaca lanjutan hadis arba'in yang keempat tentang proses penciptaan manusia dan takdir di dalam Lauhil Mahfuz. Dengan penjelasan yang singkat, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan dan bisa menambah ilmu bagi kita yang belum mengetahuinya. Baik, teman-teman sekalian, kita langsung saja membaca hadis arba'in yang keempat tentang proses penciptaan manusia dan takdir dalam Lauhil Mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. Yang artinya adalah dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan beliau adalah as-sadiqul masduq, yang benar, artinya orang yang benar, lagi dibenarkan perkataannya. Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma. Kemudian menjadi segumpal darah seperti masa itu, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan dengan 4 kalimat. Menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Demi zat yang tidak Tuhan selainnya, sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal 1 hasta, tapi catatan atau takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga akhirnya ia masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal 1 hasta, tapi catatan atau takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, sehingga akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para teman-teman sekalian, jadi hadis ini menerangkan tentang asal penciptaan manusia, yang mana hadis ini diriwayatkan bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang mana kita ketahui beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang badannya sangat pendek, sangat mini, ya. Begitu pula fisiknya kurus. Ya. Beliau ini salah satu sahabat yang tingginya itu sangat kecil, boleh dikatakan pendek. Kemudian juga bentuk tubuhnya kurus, sehingga ada salah satu cerita bahwa beliau ketika ingin mengambil kayu arok, ini kayu untuk siwak, beliau memanjat pohon, namun ketika beliau berada di pohon atau di atas pohon, angin berhembus sehingga beliau berguncang. Saking kecilnya beliau, saking kurusnya beliau, sehingga angin pun bisa menggoyangkan beliau di atas pohon tersebut. Kemudian para sahabat tertawa melihat keadaan daripada Abdullah bin Mas'ud.
Kemudian ditegurlah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasul pun menyatakan bahwa keutamaan daripada Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau ini termasuk daripada ahli surganya Allah. Sesungguhnya seseorang sungguh-sungguh melakukan amalan penghuni surga menurut apa yang nampak bagi manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan seseorang melakukan amalan penghuni neraka menurut apa yang nampak bagi manusia, padahal ia termasuk penduduk surga. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya, teman-teman sekalian, itu adalah sebuah kisah mengenai salah seorang yang membunuh dirinya sendiri. Dari dalil ini dapat kita ketahui bahwa membunuh diri sendiri atau dikenal dengan bundir atau bunuh diri merupakan suatu perbuatan maksiat kepada Allah. Akan perbuatan tersebut akan dipertanggungjawabkan. Dan dalam kisah ini, orang yang melakukannya tersebut termasuk ahli neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi ke matan hadis mengenai penjelasan atau kesimpulan daripada matan hadis Arba'in Nawawi yang keempat. Yang pertama adalah penjelasan fase-fase penciptaan manusia. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 fase dalam hadis ini yang juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna, kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang fase penciptaan manusia, namun ada tambahan di sini, yaitu tentang yang mana manusia ini diciptakan awal kali adalah dengan tanah. Ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam asal muasala diciptakan pertama kali adalah dengan tanah, kemudian setetes mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, dan kemudian dijadikan hamba Allah yang sempurna atau tidak sempurna. Sedangkan dalam ayat lain, dalam surat Al-Mu'min ayat 12-14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha suci Allah lah pencipta yang paling baik. Itu adalah kedua daripada ayat Al-Quran yang menjelaskan fase-fase penciptaan manusia. Kemudian yang kedua adalah kesimpulannya bahwa peniupan roh, ya, nafkhur roh ini dilakukan dengan mengutus malaikatnya Allah Subhanahu wa taala setelah janin berumur 120 hari. Ini adalah kesepakatan para ulama. Dengan demikian, janin ini menjadi manusia yang memiliki ruh. Disinilah kehidupan dimulai. Jadi yang namanya ruh itu ditiupkan itu ketika janin berumur 120 hari, yang mana Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Yang ketiga adalah bersamaan dengan diutusnya malaikat. Dengan peniupan ruh ini diutus pula malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat takdir kehidupan. Jadi selain ruh itu ditiupkan kepada janin, Allah pun mengutus malaikat lain untuk mencatat takdirnya itu manusia. Jadi takdir kehidupan dunia dan juga akhirat. Yaitu dengan menuliskan rezekinya, amalnya, ajalnya, dan apakah dia akan bahagia atau termasuk orang bahagia atau sengsara. Ya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa tentang takdir Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ini daripada rukun iman. Maka wajib bagi kita untuk mengimani bahwa semua urusan kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita risau, janganlah kita bimbang, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya rezeki kita, banyak sedikitnya, syukuri
karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ajal tidak bisa dipercepat maupun diperlambat, karena ajal itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah ketika manusia telah memiliki roh, maka di sini hukumnya ikut berubah. Para ahli fikih menjelaskan bahwa kalau seorang janin gugur, ya, keguguran setelah berumur 120 hari, maka hukumnya berbeda dengan umurnya yang belum mencapai 120 hari. Nah, di antara hukum yang berpengaruh oleh peniupan ruh ini adalah jika janinnya telah berumur lebih dari 120 hari. Kemudian jika janin tersebut gugur, maka wajib dimandikan dan disolatkan layaknya seperti manusia pada umumnya. Adapun jikalau janin tersebut itu belum mencapai 120 hari, karena belum memiliki ruh, maka jika janin ini keguguran, tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Beriman kepada hal gaib, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan hal gaib yang kita tidak bisa mengetahuinya kecuali dengan jalan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada hal gaib adalah sebuah keutamaan bagi seorang mukmin atau bagi seorang muslim. Jangan seperti sebagian orang yang kalau tidak kelihatan nampak oleh mata, tidak mau beriman dia. Jika tidak bisa terbukti secara empiris, maka ia tidak mau beriman. Di sini saat peniupan ruh oleh malaikat, kemudian pencatatan rezeki orang saat umurnya baru 120 hari, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan kacamata biasa atau pandangan mata kita. Tetapi karena hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang sahih, maka kita wajib mengimaninya dan bangga dengan keimanan tersebut. Jadi mengimani bahwa yang namanya sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar adanya, walaupun secara empiris atau secara akal atau secara kasat mata itu tidak bisa dibuktikan. Mungkin ini perkara adalah perkara ubudiyah atau amrun ubudiyah. Lalu yang kelima adalah bahwasanya amalan-amalan kita tergantung pada akhirnya. Jadi kalau kita memiliki amalan-amalan yang baik, janganlah kita merasa aman, merasa cukup kita berbuat baik, lalu kita menjas diri kita ini ahli khair, orang yang sering berbuat baik akan aman dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Belum tentu. Sebaiknya kalau kita diuji pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang masih kurang baik selama ini, maka kita jangan berkecil hati. Karena kita bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita daripada anugerah atau rahmatnya menjadikan kita husnul khotimah. Dan juga kita harus bertobat sesegera mungkin daripada dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Itu berarti kita mengumpulkan antara sifat khauf dan juga roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk ibadah. Jadi, kalau kita beribadah kepada Allah harus terkumpul dua rasa. Rasa khauf, takut kepada Allah, yakni takut amalan kita tidak diterima oleh Allah, dan juga rasa roja, yakni rasa harapan, berharap besar kepada Allah semoga amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, lalu yang keenam adalah kesimpulannya bahwasanya amal yang bersifatnya baik adalah sebab masuk ke dalam surganya Allah, dan amal-amalan atau perbuatan buruk itu pun sebab masuk neraka. Belum tentu orang yang selalu melaksanakan kebaikan dijamin oleh Allah masuk sebab kepada surga. Begitu juga orang yang berbuat buruk belum tentu masuk ke dalam neraka. Semua itu sudah Allah kehendaki, sudah Allah takdirkan. Lalu yang terakhir ketujuh adalah pembagian manusia ke dalam 4 kelompok. Jadi manusia ini dibagi 4 kelompok. Ada orang yang beramal solih di sebagian besar kehidupannya, kemudian dia mendapatkan akhir yang baik, yakni meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang yang kedua adalah orang yang beramal buruk di sebagian besar kehidupannya, kemudian dia mendapatkan su'ul khotimah, na'udzubillah, akhir yang buruk.
meninggal dalam keadaan akhir yang buruk atau su'ul khatimah. Yang selanjutnya adalah ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga di sebagian besar kehidupannya. Kemudian dia mendapatkan su'ul khatimah. Tentu ini ada sebab musababnya. Ya, ini apa sebabnya? Terbanyak adalah dosa-dosa yang tidak nampak, yang tidak dia sadari. Amalan-amalan hati yang busuk atau yang buruk yang akhirnya menjadikan orang tersebut dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia masuk ke dalam nerakanya Allah. Ada pula yang terakhir adalah orang yang beramal dengan amalan-amalan yang buruk, perbuatannya buruk, perbuatan maksiat kepada Allah di sebagian besar hidupnya. Tapi kemudian dia mendapatkan husnul khatimah. Dan itu pula tentunya ada sebabnya. Mungkin ia mendapatkan itu karena dia memiliki amalan-amalan yang baik yang tidak nampak oleh manusia. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menilai itu sebagai kebaikan dan menyelamatkan dia. Ini juga menunjukkan pentingnya amalan hati. Perlu kita ketahui yang namanya amalan sebagaimana disinggung di hadis yang pertama, ini amalan itu ada amalan zahiriyah, ada amalan batiniyah. Amalan zahiriyah ini adalah amalan yang dilakukan oleh tubuh kita secara kasat mata, seperti melakukan sholat, melakukan sedekah, dan lain sebagainya. Ada pula namanya amalan hati. Amalan hati ini tidak bisa dilihat oleh manusia. Yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Ketika melaksanakan satu kegiatan ibadah tapi niatnya banyak. Nah, inilah keuntungan bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melakukan amalan badaniah hanya satu, tapi dengan niat yang banyak kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat sesuai dengan niat-niat yang kita ucapkan di dalam hati. Nah, amalan hati adalah amalan yang paling pokok. Dia mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang. Bahkan dia memiliki dampak yang besar bagi keselamatan atau kesengsaraan seorang di kehidupan akhirat kelak. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah, itulah penjelasan singkat mengenai hadis yang keempat tentang proses penciptaan manusia dan takdir manusia yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Mudah-mudahan video ini dapat didengarkan oleh kita, dapat diambil kesimpulan oleh kita, yang mana ini materi ini juga diambil dari salah satu websitenya Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullah, semoga beliau mendapatkan barokahnya dan juga barokah ilmunya, dan mudah-mudahan kita juga yang mendengarkan mudah-mudahan bisa mengambil faedah, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja pada kesempatan video kali ini teman-teman. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan video selanjutnya tentang pembacaan kitab Arba'in Nawawi hadis yang kelima. Sampai jumpa. Wallaha as'alu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.